Hadapi warga DKI Jakarta yang begitu kompleks. Ini warganya DKI Jakarta. Selamat sore semuanya. Ini kita mau menjelang berbuka ya Pak ya, ngabuburit dulu. Mungkin tanya, sekarang udah mulai kenal nggak sosok Sandiaga sekarang? Udah mulai kenal ya? Cocok nggak jadi gubernur DKI Jakarta? Cocok. Sudah ada suara-suara masyarakat. Tapi Pak Sandi selama ini bertemu dengan warga, kesulitan apa yang menurut Bapak paling krusial menghadapi permasalahan Jakarta? Warga mengeluhkan dua permasalahan inti dan itu sudah terlihat dalam kajian kita, dan begitu kita menyapa warga, rata-rata warga mengeluhkan lapangan pekerjaan. Sekarang makin hari makin susah mendapat lapangan pekerjaan, betul ya? Betul. Jadi lapangan pekerjaan susah didapat. Kalau kita lihat, kedua warga juga mengeluhkan harga-harga bahan sembako yang semakin hari semakin melambung tinggi, betul ya? Apalagi sudah seperti tahunan terjadi, Ramadan begitu ya? Iya, dan ibu-ibunya mengeluh sekali, khawatir bahwa harganya tidak di luar, tidak wajar lagi dan di luar jangkauan daripada khususnya masyarakat menengah ke bawah. Lalu apa yang akan dilakukan nih Pak Sandi jika nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta? Saya pendekatannya sangat konkret, sangat jitu, yaitu kalau untuk masalah lapangan pekerjaan kita harus gelorakan kegiatan kewirausahaan, kita harus berikan akses permodalan, akses pelatihan, kita berikan juga akses kepastian atas lahan usahanya bagi UMKM. UMKM itu harus diberdayakan, khususnya usaha mikro tidak lagi diberikan kesulitan dalam perizinan dan lain-lain, tapi harus diberikan uluran tangan agar mereka bisa menyerap lapangan pekerjaan. Jangan lupa mereka itu lebih dari 90% lapangan pekerjaan di Jakarta itu diserap oleh UMKM. Nomor dua adalah tentunya kegiatan-kegiatan yang memudahkan iklim usaha yang lebih kondusif. Iklim usaha yang kondusif ini sangat penting karena Jakarta itu bersaing dengan kota-kota yang lain. Itu yang harus dikedepankan. Nomor dua, mengenai harga bahan-bahan pokok yang sekarang melambung tinggi. Jauh-jauh hari, 6 bulan yang lalu waktu saya mulai bersosialisasi, saya sudah ingatkan Pak Gubernur Basuki dan para pemerintah provinsi, antisipasi ini, harga bahan-bahan pokok ini akan meningkat. Saya bilangnya udah 6 bulan yang lalu. Tanggapannya waktu itu apa Pak? Waktu itu ya banyak yang mencemoohkan saya bahwa ini nggak menjadi perhatian atau kekhawatiran daripada warga, tapi saya sudah melihat dari hasil interaksi dengan warga, mereka sangat-sangat khawatir. Saya waktu itu sudah mengatakan amankan pasokan. Kalau misalnya harus melakukan impor, sosialisasikan kepada peternak supaya tidak diragukan dan tidak dirugikan lagi programnya, dan lakukan itu dengan perencanaan yang baik. Nomor dua, rantai distribusinya sudah terlalu panjang. Potong rantai distribusi ini dan pastikan bahwa distribusi ini jalurnya sangat efisien. Tapi kalau masalah harga bahan pokoknya semakin tinggi ditambah distribusinya, ini sudah permasalahan nasional ya Pak ya? Tampaknya sudah bukan menjadi PR DKI saja. Permasalahan nasional, tapi DKI kan warganya warga DKI. Kita harus selesaikan ini untuk warga kita, jangan kita buang badan. Itu namanya sebuah pemerintahan yang tidak responsibel atau tidak mendengar apa yang warga inginkan. Kalau saya bilang bahwa pemerintah provinsi bisa memastikan pasokan dari daging-daging sapi itu dengan kerjasama mungkin dengan pihak luar negeri, pihak dalam negeri, penggemukannya, bagaimana nilai tambahnya kita tingkatkan dengan perencanaan yang baik. Nomor dua, kalau rantai distribusi juga kita bisa lakukan, kan pasar-pasarnya ada di Jakarta juga. Jadi ini salah satu percontohan begitu sebagai ibu kota dari Indonesia. Betul. Pak Sandi, sebelum kita lebih ke strategi 2017, ini tadi saya sempat menyinggung kalau Bapak sempat memberi masukan kepada Pak Ahok begitu. Ini komunikasi dengan para bakal calon yang lainnya memang terus berjalan ya Pak ya? Selain Pak Ahok mungkin ada beberapa calon lain? Terus berjalan, dan sama Pak Gubernur Basuki nggak pernah bertatap, tapi saya selalu memberikan masukan-masukan itu melalui jaringan sosial media maupun media bahwa ini pemerintah harusnya seperti ini. Saya memberikan masukan lewat Kadin, mudah-mudahan dibaca sama beliau. Tapi saya dua kali bertemu Pak Jarod, dan Pak Jarod menerima masukan daripada saya. Untuk calon-calon yang lain, Pak Adi Aksa, Pak Yusril, semua kita punya jaringan hubungan yang baik. Kalau nama yang agak lebih dekat lagi Pak dengan Gerindra nih, Syafri Syamsuddin, bagaimana Pak? Terus terang saya belum bertemu sama Pak Syafri. Terakhir bertemu mungkin tahun lalu. Saya menyatakan memang kalau misalnya beliau mau ingin bertukar pikiran, tentunya sangat terbuka. Tapi sepertinya beliau lagi sekolah ya, lagi kebetulan nggak aktif dalam menyapa warga. Saya nanti mungkin menjadwalkan selama bulan Ramadan ini sebagai yang muda datang ke beliau untuk berkomunikasi. Tapi ada nama ini di dalam Partai Gerindra yang ikut digadang-gadang sebagai bakal calon gubernur. Bagaimana Pak Sandiaga menanggapinya? Bagus. Saya rasa ini menambah khasanah dan menambah
solusi yang ditawarkan Gerindra bagi Jakarta. Salah satu permasalahan inti yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah kriminalitas yang semakin mengkhawatirkan. Pak Safri ini mantan Pangdam Jaya, beliau mantan Wakil Menteri Pertahanan, mungkin punya solusi-solusi yang bisa ditawarkan dan bisa diterima oleh warga. Jadi semuanya punya kelebihan yang bisa digunakan untuk membangun Jakarta lebih baik ke depan. Ini artinya agak sedikit mengalah begitu sama yang senior atau tetap yakin akan sebagai calon tunggal begitu dari Gerindra, Pak? Saya serahkan semua keputusannya kepada Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo terakhir kali bertemu saya minggu lalu menyatakan bahwa giatkan menyapa warga, sapa mereka, tanya aspirasinya apa, perkenalkan sosialisasi program, dan juga makin bulan Ramadan ini harusnya kita semakin menggiatkan kegiatan kita. Jadi ini yang membuat saya tambah semangat. Jadi kita nanti tunggu keputusannya sekitar Lebaran. Saya yakin keputusan itu pasti yang diambil tepat untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Kalau Gerindra sepertinya agak mendua begitu Pak, punya dua pilihan. Pak Sandiaga sudah saklek dengan Gerindra atau ada pilihan partai lain untuk kemudian bisa menggabungkan? Kalau itu insya Allah saya sudah mantap dan saya berjuang dalam koridor Partai Gerindra. Saya yakin Partai Gerindra juga akan melakukan proses yang sangat baik. Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Jakarta. Gerindra pernah sukses di 2012 bersama-sama PDI Perjuangan menawarkan pemimpin baru dibuat Jakarta. Jadi pengalaman ini yang mudah-mudahan nanti kita bisa usung di 2017. Jadi masuk ke mungkin menggait beberapa partai lain belum menjadi opsi begitu ya Pak Sandi? Harus menjadi opsi. Bahwa menyelesaikan permasalahan Jakarta itu sangat kompleks dan kita jadi perlu ada kemungkinan nih Pak ya bisa. Kita perlu paling tidak menggabungkan berbagai partai, berbagai elemen masyarakat, berbagai tokoh masyarakat dan mendengar apa keinginan dan aspirasinya, idenya untuk membawa Jakarta lebih baik ke depan. Baik, dengan latar belakang seorang pebisnis yang tentu punya concern ke ekonomi. Tadi Bapak sempat menyinggung UMKM begitu ya, lapangan pekerjaan. Ada hashtag-hashtag di Instagram nih yang mulai ramai saat-saat ini. Kerja tulus, tuntas begitu. Terus kemudian ada lagi 4 As begitu. Semuanya kerja keras, kerja cerdas, kerja kemudian ikhlas dan juga apa yang ingin dilakukan Pak Sandi ini ingin juga disampaikan tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada netizen. Ini menjadi strategi Pak Sandi. Betul, karena kita sekarang sudah waktunya bekerja. Banyak sekali agenda pembangunan yang belum dilaksanakan dengan efisien. Jadi saya mengusung etos kerja 4 As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena kalau kita kerja saja, kita nggak cukup. Tapi kita harus betul-betul membawa mindset bahwa kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan tentunya harus ikhlas. Ini yang saya bawa juga dalam pembicaraan untuk Februari 2017, bahwa dalam membangun Ibu Kota Jakarta ini, kita harus tuntas. Nggak bisa kita setengah-setengah. Kita harus fokus, selesaikan permasalahan sampai ke akar permasalahannya. Tapi juga kita perlu keikhlasan. Karena tentunya politik itu cair, politik itu penuh dengan dinamika. Selama kita memiliki keikhlasan, saya yakin masyarakat juga akan melihat mana pemimpin yang tulus, mana pemimpin yang memiliki agenda-agenda tertentu. Baik, ini tampaknya sudah mantap sekali, strateginya sudah cukup jitu. Ini Bapak-Bapak mendengarkan terus dari tadi ya, menyimak terus ini ya. Nah, kalau gitu kita harus simak juga bagaimana Pak Sandiaga bisa menuntaskan kalimat yang akan saya berikan. Saya beri sedikit tantangan boleh ya Pak ya? Boleh. Saya punya kalimat yang nanggung tampaknya Pak Sandi harus tuntaskan dengan lengkap. Tapi kalau boleh nanti dikasih alasan kenapa kalimat tersebut kemudian muncul dari benak Pak Sandi ya. Saya mulai dengan kalimat pertama. Pembangunan kota harusnya dilakukan tidak dengan mau melakukannya itu melalui Superman, harus dengan super team. Jadi kita harus mengajak rakyat untuk berpartisipasi. Sudah lewat kita melakukannya itu semuanya dengan sendiri. Tapi kita harus membangun tim yang solid. Jadi membangun Jakarta itu karena permasalahan yang kompleks, makanya saya berbicara sama semua partai-partai yang lain karena butuh kebersamaan untuk membangun Jakarta secara tuntas untuk menyelesaikan akar permasalahannya sampai ke secara solutif dan komprehensif. Jadi tidak dengan Superman tapi dengan super team. Setuju Bapak-Bapak? Setuju. Kasih semangat kalau setuju ya. Boleh ya. Berikutnya agar tidak banjir, masyarakat Jakarta boleh?
boleh berpartisipasi secara aktif. Jangan membuang sampah. Itu udah menjadi rumusnya, mindset kita bahwa kita kelas menengah, kita harus mulai disiplin dalam menjaga lingkungan kita, dalam menjaga sungai-sungai, kali-kali, dalam menjaga keseharian kita. Saya masih melihat bukan hanya di kelas menengah ke bawah, tapi di kelas menengah ke atas budaya membuang sampah sembarangan itu masih ada di mana-mana. Melekat gitu. Jadi itu yang paling mudah lah. Mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari hari ini. Sampah itu harus dikelola. Sampah itu bukannya dibuang dan tidak dikelola dengan baik. Harus sampah itu harus menjadi energi. Sampah itu bisa didaur ulang. Sampah itu malah bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang besar. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti bank sampah yang ada di komunitas itu memilah-milah sampah, menjadikan sampah itu sebagai, saya ingat di sebuah negara maju di Eropa, salah satu perusahaan yang terbesar di negara tersebut adalah perusahaan yang mengelola sampah. Jadi bisa jauh mengalahkan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif misalnya, atau di bidang energi. Nah ini dia bekerja dalam mengelola sampah. Wow, ini negara maju sudah lakukan, kita tinggal mengcopy begitu. Betul. Ya Pak Sandi. Satu lagi, ini pertanyaan terakhir mungkin. Jika saya terpilih sebagai gubernur, saya tidak akan melakukan? Saya tidak akan melakukan korupsi. Setuju Bapak-Bapak? Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Sekali lagi atas waktu di Sapa Indonesia Pagi. Kita harapkan apa yang kita bicarakan, apa yang sudah direncanakan dapat semua terlaksana, apalagi nanti menjelang kampanye dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Kita akan lanjutkan silaturahimi dengan para warga ya Pak. Ya, mari kita ke sana Pak. Yuk.